Ceritanya itu dimulai dari seorang gadis buta bernama Jang Haeju yang dijemput oleh pacarnya yang sangat amat tampan. Dan hari itu, dia itu begitu senang karena mendapatkan telepon bahwa dia tuh akan mendapatkan donor mata. Tapi, ternyata pria tampan itu tuh hanya imajinasi dia. Karena pria yang dianggap tampan itu, sebenarnya dia adalah seorang yang sangat buruk rupa bernama Donggon. Selain dia tuh buruk rupa, lebih hancurnya lagi, dia itu tuh ternyata pekerjaannya adalah seorang pengisi suara monster. Dan dia tuh galau berat. Terus kita tuh diperlihatkan bagaimana pertemuan mereka tuh pertama. Jadi si Haeju itu tuh nyangka kalau mobil dia itu tuh disangka taksi. Dan karena si Donggon tahu jamnya si Haeju, dia tuh secara terus menerus tuh menjadi supir taksinya. Tapi si Haeju tuh mulai curiga. Dan karena dia tuh berusaha mengikat tali sepatunya, makanya si Haeju tuh mulai suka. Dan di saat si Haeju tuh ingin mengetahui bentuk wajah si Donggon, ya si Donggon pun malu. Karena dia itu tuh jelek. Dan dia juga punya codot di alisnya. Dan akhirnya dia tuh mendeskripsikan wajahnya. Tapi yang dia deskripsiin, itu tuh malah wajah teman sekolahnya yaitu si Junha. Yang memang sangat amat tampan. Begitulah kenapa wajah si Junha tuh ada di awal film. Intinya, semua kenangan itu tuh cuman imajinasinya si Haeju doang. Kocak anjrit. Hingga akhirnya si Haeju tuh operasi mata. Dan di saat bekas luka operasinya itu dibuka, nah dia tuh nyariin si Donggun. Tibalah akhirnya si Donggun tuh jenguk. Tapi semua orang di sana tuh takut banget ngeliat wajahnya. Dan di saat tanya tuh dia siapa, dia tuh ngaku temennya si Donggun. Dan karena kejadian itu, si Donggun pun stres dan dia tuh nggak bisa fokus sama pekerjaannya. Terus dia tuh coba ikutin saran temennya untuk memberitahu yang sebenarnya. Dan di saat dia tuh coba telepon si Haeju, ya si Donggun tuh nanya mengenai temennya. Terus apa yang si Haeju bilang? Ya si Haeju tuh bilang kalau wajahnya itu tuh mengerikan. Dan si Donggun pun langsung mengurungkan niatnya. Hingga akhirnya si Donggun tuh pergi dong ke dokter plastik. Dan si dokter tuh punya saran cukup ilangin bekas codotnya aja. Dan sambil menunggu operasi itu, dia tuh menghiraukan semua telepon dan SMS si Haeju. Tapi si Haeju tuh gak bodoh. Dia tuh coba ke lokasi di mana dia tuh biasa pergi. Dan dia tuh coba mereka ulang semua langkahnya untuk menuju ke rumahnya si Donggun. Dan si Donggun pun kaget di saat melihat ada si Haeju di sana. Tapi dia bilang dong kalau si Donggun tuh sedang berada di Hawaii. Ya, karena si Donggun tuh bilang ada di Hawaii, akhirnya dia tuh tiap hari ngirimin postcard dengan motif Hawaii ke rumahnya si Haeju. Sampai meyakinkan bahwa si Donggun tuh emang bener-bener ada di Hawaii. Dan melihat itu tuh si Haeju tuh semangat banget belajar menulis supaya bisa membalas postcardnya dari si Donggun. And then waktu dia pulang dari tempat kerjanya, dia tuh menyangka kalau orang yang manggil dia itu tuh si Donggun. Dan ternyata itu adalah mobil dari si Junha yang sedang berusaha untuk menangkap seorang gangster. Terus setelah si Junha tuh berhasil menangkap gangster itu, ya si Haeju pun diantar pulang pakai mobil tahanan. Dan si Junha pun mencoba untuk mengambil hatinya dengan mencoba untuk mengikat tali sepatunya si Haeju. Besoknya, di saat si Donggun mau ngirim postcard, nah dia tuh melihat si Haeju tuh dijemput sama temannya si Junha. Dan si Donggun tuh ngikutin terus. Mulai dari waktu mereka nonton, makan, bahkan hingga mereka tuh pulang. Dan karena takut ditikung sama si Junha, di isi postcardnya si Donggun tuh bilang dong kalau si Haeju tuh untuk tidak berhubungan sama si Junha. Tapi ternyata si Junha tuh serius deketin si Haeju. Walaupun si Haeju tuh ternyata masih mikirin si Donggun. Hingga tiba akhirnya si Donggun tuh ngeliat hasil operasinya. Bukannya makin bagus, tapi malah semua alisnya tuh habis dong. Kocak banget dah pokoknya. Kemudian untuk melepas kerinduannya sama si Donggun,
Si Haiju pun mencoba mereka ulang semua kenangannya bersama si Donggun. Ya, yang pertama mulai dari main pesawat kertas, lalu dia ke tempat lukisan, intinya semuanya deh. Dan di saat dia tuh mencoba mengulurkan tangannya, yang seharusnya si Donggun, tapi ternyata malah si Junha dong yang jemput dia. Tapi si Donggun tuh gak bisa nakal. Untuk mencegah si Junha sama si Haiju tuh bertemu, si Donggun tuh selalu aja ngajak dia pergi. Intinya tiap hari deh. Tiap kali si Junha tuh mau ke tempat si Haiju, intinya si Donggun tuh selalu ada. Tapi karena malah memabuk, akhirnya si Donggun pun kecolongan. Ternyata udah berhari-hari tuh alisnya si Donggun tuh gak bisa tumbuh lagi. Dan codotnya tuh bukannya hilang tapi malah makin hancur dah pokoknya. Dan karena si Donggun tuh berpikir gak ada harapan lagi sama si Haiju, dia pun menelpon untuk memutuskan hubungan mereka. Dan bilang kalau dia tuh gak akan kembali lagi ke Korea. Tapi bukannya menyelesaikan masalah, si Haiju tuh malah membulatkan niatnya untuk pergi ke Hawaii. Sementara itu, si Donggun pun beneran pergi loh ke Hawaii untuk menenangkan pikirannya. Pas di bandara, mereka tuh sempat papasan, tapi mereka tuh sama-sama nggak ngeliat. Hingga akhirnya si Haiju tuh ngeliat postcard yang dijual di bandara. Dan si Haiju pun sadar kalau postcard itu adalah postcard yang setiap hari dikirimin ke rumahnya. Dan Haiju pun sadar tentang siapa si Donggun yang sebenarnya. Hingga akhirnya si Haiju tuh mencoba untuk mengejar si Donggun. Tapi karena dia tuh bikin masalah, makanya dia tuh dikirim ke ruang interogasi. Dan waktu dia dikirim ke ruang interogasi, ternyata si Donggun tuh ada di sana. Karena dianggap muka sama fotonya itu tuh beda di paspor sama yang aslinya. Dan mereka pun akhirnya bertemu. Tapi si Donggun tuh merasa malu banget bertemu sama si Haiju. Dan si Haiju pun marah ke si Donggun. Dan dia tuh kecewa banget sama si Donggun. Padahal cintanya ke si Donggun itu tuh tulus banget. Nah, yang gue bingung, suratnya si Haiju tuh nyampe dong ke Hawaii. Ternyata surat-suratnya itu tuh dikirim balik ke rumahnya si Haiju. Dan diambil lah sama temannya si Junha. Dan dia pun akhirnya membaca dan dia pun akhirnya mengirimkan surat itu ke Hawaii. Dan akhirnya si Donggun pun membaca semua isi suratnya. Betapa tulusnya perasaannya si Haiju. Dan di saat si Junha tuh bilang kalau si Haiju tuh gak buta lagi, ya si Donggun pun langsung segera pulang lah. Dan dia tuh marah sama si Junha. Karena si Junha tuh nganggep kebutaannya si Haiju tuh sebuah beban gitu. Lalu karena dianggap si Haiju tuh gak bisa ngeliat lagi, ya si Donggun pun berani untuk ketemu si Haiju. Tapi ternyata semuanya itu tuh settingan. Si Haiju tuh sebenarnya gak buta lagi. Dan dia tuh bisa ngeliat dengan jelas si Donggun. Dan ternyata setelah si Haiju tuh ngaku kalau dia tuh bisa ngeliat lagi si Donggun, di situ tuh si Haiju tuh bilang kalau rasa cintanya si Haiju tuh emang belum berubah. Dan si Haiju tuh gak peduli mau si Donggun itu tuh tampan atau enggak. Dan si Haiju tuh menganggap bahwa si Donggun adalah monsternya yang paling manis.